Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmia Zahratunisa dengan NIM 12130200079, Hukum Ekonomi Syariah semester 3 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah politik hukum dan artikel yang saya buat bersama teman-teman. Yang pertama, sejarah politik hukum. Pada mulanya ada kritik dan ketidakpuasan pada para ahli hukum tentang perpolitikan. Hal ini dikarenakan hukum harus dinamis dalam mengikuti perkembangan zaman. Sekitar abad ke-19, ada perkembangan dalam bidang hukum di Eropa. Dalam sejarahnya, politik hukum perkembangan secara eksplisit maupun non-eksplisit. Yang dimaksud dengan non-eksplisit adalah perkembangan yang terjadi tidak secara langsung dan jelas mengatakan apa itu politik hukum. Namun, substansinya telah cukup mewakili pengertian dari politik hukum itu sendiri. Politik hukum secara eksplisit dapat terlihat dari buku yang ditulis oleh Supomo. Karyanya, Soal-soal Politik Hukum dalam Pembangunan Negara pada tahun 1947. Juga buku Lemreh 1952, Belliforid 1953, dan Utrecht 1961. Dan lanjutkan dengan generasi baru yang lebih menjelaskan politik hukum. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal atau JPH. Yang pertama, outline peraturan. Bab 1 Ketentuan Umum, yaitu pasal 1 ayat 15, pasal 2, pasal 3, pasal 4. Bab 2, penyelenggaraan jaminan produk halal. Bab 3, bahan dan proses produk halal. Bab 4, perilaku usaha, pasal 23, 24, 25, pasal 26 ayat 2, pasal 27 ayat 3, dan pasal 28 ayat 4. Bab 5, cara memperoleh sertifikat halal. Bab 6, kerjasama internasional. Bab 7, pengawasan. Bab 8, peran serta masyarakat. Bab 9, ketentuan pidana. Bab 10, ketentuan peralihan. Dan bab 11, ketentuan penutup. Analisis politik Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Penilaian ketetapan jenis peraturan ditinjau dari berbagai sudut pandang, yaitu dimulai dari namanya, politik hukumnya, dasar hukumnya, maupun dari materi muatannya. Lalu, penamaan suatu peraturan perundang-undangan seharusnya mencerminkan materi muatannya. Lalu yang terakhir, dalam lampiran nomor 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Lalu selanjutnya, proses legislasi RUU pada dasarnya melalui setidaknya beberapa tahap, yaitu penyusunan RUU baik sebagai inisiatif eksekutif maupun legislatif, proses pembahasan dan persetujuan DPR, dan dikukuhkan oleh Presiden bersama-sama dengan Sekretaris Negara. Kaidah hukum dan urgensi sertifikat halal. Pasal 4 Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal, makna kata wajib dari pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 sesuai pasal 27 ayat 1 Undang-Undang NRI tahun 1945, yaitu segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan memerintahkan itu dengan tidak ada kecualinya. Lalu, beberapa faktor dalam undang-undang tentang jaminan produk halal yang menjiwai pertimbangan wajibnya semua produk halal harus disertifikasi antara lain kepentingan publik untuk politik hukum nasional, faktor perlindungan konsumen dan sejarah perkembangan halal, dan faktor ekonomi. Selanjutnya, analisis SWOT dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Yang pertama, kelebihan. Bagi konsumen, terlindunginya konsumen muslim dari mengonsumsi pangan secara kejiwaan, perasaan hati dan batin konsumen akan tenang, mempertahankan jiwa dan raga dari keterpurukan akibat produk haram, dan memberikan respon baik yang mengaruh kepada perilaku yang diinginkan untuk memperhatikan produk, peminatan, dan membeli produk. Lalu, kelemahannya, permohonan dan perpanjangan sertifikat halal itu sulit,
Lalu peraturan pemerintah atau PP yang belum terlibat sebagai peraturan pelaksanaan undang-undang. Instrumen lembaga sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Yang keempat, industri farmasi masih belum siap menerapkan kewajiban sertifikat produk halal. Peluang Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang pertama, pengaturan penyimpanan, pendistribusian, dan penyajian pokok produk halal yang sesuai dengan prosedur hukum, mempercepat tujuan negara dalam melindungi warga negara dari produk non-halal, dan membuka peluang usaha secara jelas dan produk yang beredar akan aman dikonsumsi, terkhusus bagi masyarakat muslim yang nomadennya banyak di Indonesia. Ancaman yang akan terjadi karena adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 ini yaitu penerapan ketentuan jaminan produk halal sebagai produk legislasi hasil lembaga eksekutif dan legislatif. Persoalan besar dihadapi oleh produk obat-obatan dan kosmetik karena pada umumnya produk kosmetik dan obat-obatan itu belum jelas halal atau tidaknya. Lalu, proses posisi Indonesia sebagai impor terbesar dalam hal pangan. Selanjutnya, kesimpulan dari materi yang undang-undang yang saya jelaskan barusan, yaitu konsep jaminan produk halal sebelum terbentuknya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang tentang Cipta Kerja diatur terpisah dalam sejumlah undang-undang. Penyelenggaraan sertifikat halal dilakukan secara sukarela dan belum memiliki kepastian hukum. Implementasi undang-undang atau jaminan produk halal dan cipta kerja terkendala karena pembentukannya banyak mengabaikan faktor-faktor filosofis, sosiologis, dan yuridis. Oleh karena itu, untuk memperkuat undang-undang ini diperlukan peraturan pelaksanaan teknis yang mampu memperkuat dan mengakomodir kelemahan yang ada. Lalu, berbagai fungsi dan manfaat bagi konsumen untuk memberikan respon baik yang mempengaruhi kepada perilaku yang diinginkan untuk memperhatikan produk serta peminatan dalam membeli produk, sedangkan untuk prosedur dapat meningkatkan daya minat konsumen terhadap produk yang diproduksikan. Sekian, mungkin mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.